Halo anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, salam sehat. Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan dan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita semua. Dan yang terlebih, Ibu berpesan kepada kalian, jangan lupa kalian tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu mengajak kepada kalian semua, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita, sehingga setiap materi, pelajaran yang kita akan pelajari hari ini, kalian bisa dapat menerimanya dengan baik, dan Ibu bisa dapat menyampaikan kepada kalian juga dengan baik, dan kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Hari ini kita akan memasuki materi kita, masih berbicara tentang materi yang lalu, yaitu pelajaran 4 tentang dosa dan pertobatan. Hari ini kita akan memasuki materi kita, yaitu proses kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dosa sudah di dalam alam semesta sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Hal ini terbukti dari hadirnya penggoda itu di Taman Eden. Dengan perbuatan godaannya, kita juga bisa dapat melihat di dalam kitab Kejadian 3 menceritakan jalannya peristiwa pencobaan. Yang pertama adalah benih dosa dimulai saat manusia meragukan kebenaran firman Allah. Kita bisa dapat melihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 dan Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Dan poin yang kedua adalah keinginan menjadi sama dengan Allah membuat manusia melihat pohon itu menjadi menarik dan kelihatan enak untuk dimakan dan menarik hati karena akan memberi pengertian. Kita bisa dapat melihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-5. Dan poin yang ketiga adalah manusia memberontak dan melawan kehendak Allah, diwujudkan dengan mengambil dan memakan buah yang menjadi larangan Allah. Artinya adalah dosa tidak bermula pada tindakan yang terang-terangan. Dosa timbul dari hati dan pikiran. Kita bisa dapat melihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Kebusukan hati terungkap dalam perbuatan, melanggar perintah Allah. Nah, artinya adalah setiap dosa-dosa yang kita lakukan adalah timbulnya dari hati dan pikiran kita sebagai manusia. Nah, poin yang berikut kita akan berbicara tentang akibat dosa. Apa sih akibat dosa? Nah, yang pertama, perseteruan dengan Allah. Kalian bisa dapat membuka Alkitab kalian di rumah. Kita bisa dapat melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Artinya, dosa mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Sebab Allah bersifat kudus dan manusia berdosa. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam kuasa dosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah pada waktu itu. Mereka mendengar suara Allah. Mereka merasa ketakutan. Mereka meninggalkan Allah dan bersembunyi dari hadapan Allah pada waktu itu. Nah, poin yang kedua adalah muncul pertentangan dalam diri manusia. Setelah manusia dikuasai oleh dosa, maka kuasa dosa mematikan seluruh aspek kehidupan manusia. Dosa menguasai seluruh
sistem dalam tubuh manusia pada waktu itu. Hati manusia menjadi tergoda, hati manusia menjadi ternoda oleh dosa. Sifat alami menjadi rusak. Manusia jadi tidak dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Manusia terbebani dengan perasaan bersalah dan kehilangan damai sejahtera. Nah, jadi pada waktu itu, ketika munculnya pertentangan dalam diri manusia, sudah mulai ternoda oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita juga bisa dapat melihat wanita akan mengalami kesakitan dan kesulitan pada waktu melahirkan, dan laki-laki mengalami susah payah untuk mencari nafkah atau mencari makanan. Nah, ini adalah sudah menjadi kutukan pada waktu itu ketika manusia langsung jatuh ke dalam dosa. Poin yang ketiga adalah merusak hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan. Kita bisa dapat melihat di dalam Kejadian 3 ayat yang keempat. Dosa yang berkuasa dalam hidup manusia mengakibatkan hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta menjadi rusak. Orang lain dianggap saing dan menghalang-halangi sehingga muncul perasaan iri hati, dendam, dan saling membunuh. Nah, kadang-kadang iri hati, dendam, dan saling membunuh ini sudah menguasai hati manusia, sehingga manusia tidak mengerti atau tidak menaati firman Allah. Poin yang keempat adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah menghadapi maut atau kebinasaan. Akibat dari dosa, manusia mengalami maut. Kita bisa dapat melihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan Roma 6 ayat 23. Banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segala-galanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun firman Allah berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Kita bisa dapat melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Nah, poin yang berikut kita akan membahas lagi tentang apa sih pertobatan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat berasal dari akar kata tobat yang berarti sadar dan menyesal akan dosanya, yang berniat untuk memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya, dalam arti tidak akan mengulanginya lagi. Bertobat adalah menyesal dan berminat hendak memperbaiki atau setiap perbuatan dan kesalahan atau sebagainya, kita akan memperbaikinya lebih baik lagi supaya hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik, kembali kepada Tuhan atau agama yang benar. Dalam Perjanjian Lama, menggunakan kata Ibrani berarti berputar atau berbalik kembali. Dalam pertobatan, berhubungan erat dengan keselamatan, berarti pertobatan itu saling berkaitan dengan keselamatan. Maknanya adalah mengubah pikiran yang bertobat dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang ke-6, Petrus dalam khotbahnya memanggil orang-orang yang menolak dan menyalibkan Yesus Kristus pada waktu itu untuk mengubah pikiran mereka tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dari contoh di atas kita dapat belajar dari
bertobatnya Petrus, yaitu menyesal dan merasa malu atas perbuatan, atas tingkah lakunya pada waktu itu. Kemudian dia benar-benar bertobat, maka ia dipulihkan oleh Tuhan pada waktu itu. Sedangkan Yudas Iskariot hanya berhenti pada penyesalannya saja. Ia merasa bersalah sebab menyebabkan Yesus mendapat hukuman mati. Sebaliknya, Yudas tidak menginginkan adanya pemulihan. Berarti di sini antara Petrus dan Yudas pada waktu itu mereka bertolak belakang. Petrus memang betul-betul bertobat dan menyadari semua kesalahan perbuatan yang dia lakukan pada waktu itu. Dia betul-betul bertobat, tetapi Yudas dia tidak menginginkan pemulihan dari Tuhan pada waktu itu. Pertobatan merupakan proses perubahan sikap yang diakhiri, dibuktikan dengan tindakan yang benar. Jadi pertobatan yang benar adalah tindakan manusia untuk berbalik dari perbuatan yang jahat kepada kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi di dalam Tuhan, materi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian bisa dapat mengerti, memahami, dan untuk lebih jelasnya, kalian bisa dapat membuka atau mempelajari buku-buku LKS kalian yang sudah diberikan kepada kalian. Kalian bisa dapat mempelajarinya lagi lebih teliti, lebih baik lagi di rumah kalian masing-masing. Nah, akhir dari video pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian bisa dapat mengerjakan soal latihan yang terambil di dalam buku LKS halaman 40-45. Ibu berharap kalian bisa dapat mengerjakannya dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.